Kalian pernah nggak bayangin kalau ada satu orang manusia yang menguasai 90% dari seluruh industri minyak di dunia? Pria ini pernah disebut sebagai manusia paling kaya sepanjang sejarah, tapi juga paling dibenci. Dia adalah John D. Rockefeller. Dan hari ini kita akan membongkar rahasia bagaimana seorang anak petani miskin bisa menguasai dunia. Mari kita mulai dari awal tahun 1839 di sebuah desa kecil di New York. Lahir seorang anak bernama John Davidson Rockefeller dan ayahnya adalah seorang penjual obat keliling yang sering menghilang berbulan-bulan. Ibunya sendiri adalah seorang wanita religius yang harus berjuang sendirian membesarkan 6 anaknya. Tapi inilah yang menarik, di usia 12 tahun, John sudah meminjamkan uang kepada tetangganya dengan bunga. Bayangkan, seorang anak kecil sudah berpikir seperti banker. Di saat teman-temannya bermain, John sibuk mencari cara menghasilkan uang. Dia memelihara ayam, menjual permen, bahkan mengumpulkan kentang untuk dijual kembali. John mempunyai prinsip yang sederhana, tapi sangat powerful banget, yaitu setiap sen yang masuk, sebagian harus ditabung dan sebagian harus diinvestasikan. Dan strategi ini yang akan membuatnya menguasai dunia 30 tahun kemudian. Di usia 16 tahun, dengan hanya ijazah SMA, John pindah ke Cleveland dan bekerja sebagai asisten pembukuan dengan gaji 50 sen per hari. Kebanyakan orang seusianya akan puas dengan pekerjaan ini, tapi tidak dengan John. Dia punya obsesi yang tidak wajar, dan setiap malamnya dia mencatat setiap pengeluaran hingga sen terakhir dalam buku hariannya. Bahkan untuk membeli koran 2 sen pun dia tulis. Kenapa dia melakukan ini? Karena John percaya pada satu filosofi, yaitu you can manage what you can measure. Kamu tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa kamu ukur. Dan obsesi dengan detail inilah yang akan membuatnya mengalahkan kompetitor yang jauh lebih besar dan lebih kaya darinya. Tahun 1859, di usia 20 tahun, John dan temannya memulai bisnis perdagangan dengan modal hanya $4.000. Dalam setahun, mereka meraup keuntungan $17.000. Tahun 1859 juga menjadi tahun yang mengubah dunia. Edwin Drake menemukan minyak di Pennsylvania, tapi saat semua orang berlomba-lomba menggali sumber minyak, John Rockefeller melihat peluang yang berbeda. Dia berkata, kenapa harus kotor-kotoran menggali minyak kalau kita bisa dapat untung dari hanya mengelola dan menjualnya saja? Inilah momen jenius pertama Rockefeller. Saat orang lain fokus pada hulu, dia fokus pada hilir. Tahun 1863, dia membangun kilang minyak pertamanya di Cleveland, tapi ini bukan kilang biasa. John menggunakan prinsip yang akan membuatnya legendaris. Apa maksudnya legendaris? Bayangkan kamu punya warung nasi gudeg. Orang lain beli beras dari petani, kamu malah beli sawahnya. Orang lain beli bumbu dari pasar, kamu beli kebunnya. Orang lain sewa gerobak, kamu beli pabrik gerobaknya. Inilah yang dilakukan Rockefeller. Dia tidak hanya punya kilang, tapi juga pipa, kereta api, bahkan tong-tong minyaknya. Hasilnya, biaya produksi dia jauh lebih murah dari kompetitor. Tapi bagaimana cara Rockefeller mengalahkan ratusan kompetitor lainnya? Inilah bagian yang sangat kontroversial, guys. Dia menggunakan strategi yang sangat cerdas, tapi juga terkenal sangat kejam. Yang pertama, deal rahasia dengan kereta api. Rockefeller bernegosiasi dengan perusahaan kereta api. Kalau kalian kasih diskon khusus untuk Standard Oil, saya jamin volume pengiriman yang besar setiap hari. Hasilnya, Standard Oil dapat diskon hingga 50% untuk ongkos kirimnya. Sementara kompetitor lain bayar dengan harga yang normal. Dalam bisnis dengan margin tipis, ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa besar. Yang kedua, perang harga yang brutal. Rockefeller akan menjual minyak di bawah harga pokok produksi di daerah kompetitornya. Tujuannya adalah membuat kompetitornya itu bangkrut. Tapi yang paling kontroversial adalah strategi ketiganya, yaitu akuisisi paksa. Saat kompetitor sudah sekarat karena perang harga, Rockefeller datang dengan tawaran, jual perusahaan kalian ke saya atau kalian akan bangkrut total. Kebanyakan memilih menjual daripada kehilangan segalanya. Dengan cara ini, Standard Oil mengakuisisi 40 perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Tahun 1870, Standard Oil Company resmi berdiri, dan inilah saat John Rockefeller menunjukkan keahlian organisasi yang sangat luar biasa. Dia menciptakan sistem bisnis yang begitu efisien sampai pemerintah Amerika harus membuat undang-undang khusus untuk menghentikannya. Rockefeller membangun sistem manajemen modern pertama di dunia. Setiap kilang punya target, setiap
manajer punya KPI, setiap divisi saling berkoordinasi. Ini adalah cikal bakal sistem korporat yang kita kenal sekarang. Yang lebih luar biasanya lagi, dia menerapkan prinsip efisiensi ekstrim. Tidak ada yang terbuang. Limbah dari kilang minyak dijual sebagai pelumas, aspal, bahkan lilin. Gas buangannya bisa digunakan untuk bahan bakar pabriknya. Dan hasilnya, tahun 1880, Standard Oil menguasai 90% dari seluruh industri minyak Amerika. Kekayaan Rockefeller mencapai 900 juta US dollar atau setara dengan 400 miliar dolar hari ini. Tapi kesuksesan besar ini datang dengan harga yang mahal tentunya. Semakin berkuasa, semakin banyak musuh Rockefeller. Media memanggilnya monster. Politisi menyebutnya musuh rakyat, pengusaha kecil menganggapnya perusak ekonomi. Kenapa mereka begitu membencinya? Karena dia memonopoli Standard Oil yang membuat harga minyak bisa dimanipulasi sesuka hati. Di daerah tanpa kompetitor, harganya bisa naik drastis. Di daerah ada kompetitor, harga turun drastis untuk membunuh pesaingnya. Tahun 1890, pemerintah mengeluarkan Sherman Antitrust Act, undang-undang anti monopoli pertama di Amerika. Target utamanya yaitu Standard Oil. Tahun 1911, Mahkamah Agung Amerika memutuskan Standard Oil harus dipecah menjadi 34 perusahaan terpisah. Tapi apakah ini akhir dari Rockefeller? Ternyata tidak. Yang mengejutkan, setelah Standard Oil dipecah, kekayaan Rockefeller malah makin bertambah. Nah, kenapa bisa gitu? Karena dia tetap punya saham di 34 perusahaan itu dan harga saham mereka malah naik setelah dipisah. Tapi inilah momen transformasi terbesar Rockefeller dari seorang kapitalis kerja menjadi filantropis terbesar sepanjang sejarah. Dia menyumbangkan lebih dari 500 juta dolar untuk pendidikan, kesehatan, dan penelitian. Universitas Chicago, Rockefeller Institute, bahkan eradikasi penyakit hookworm, semuanya didanai olehnya. Mengapa dia melakukan ini? Mungkin karena dia sadar bahwa kekayaan tanpa tujuan mulia adalah hampa. John D. Rockefeller meninggal tahun 1937 di usianya yang ke-97 tahun. Dia membuktikan bahwa dengan disiplin, visi jangka panjang, dan eksekusi yang sempurna, seorang anak petani bisa menguasai dunia. Tapi dia juga mengajarkan kita bahwa kesuksesan tanpa etika akan menciptakan musuh dan kekayaan tanpa tujuan mulia adalah kosong. Kalau video ini membuka mata kamu tentang strategi bisnis legendaris, jangan lupa like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar strategi Rockefeller mana yang paling menginspirasi kamu. Next week, kita akan bahas kisah Andrew Carnegie, raja baja yang jadi rival terbesar Rockefeller. See you there.